Oke, hai kawan-kawan sekalian, ketemu lagi di YouTube channel saya bersama saya Hadiman Acun. Oke kawan-kawan, sekarang pukul 00.00 tengah malam tanggal 22 Mei tahun 2020 di Amerika, hari Jumat. Jadi sekarang lagi pas ya, 12 tengah malam saya mulai buat video ini, dan sengaja saya cari waktu yang tepat nih karena beberapa hari yang lalu sampai sekarang saya terus buat banyak hal ya seperti ini. Jadi saya merangkul banyak pertanyaan, jadi saya buat dalam 5 lembar nih. Jadi ada 5 lembar pertanyaan yang saya tulis karena banyak teman-teman itu memberi komen di masa lain atau media sosial lainnya, dan di video ini saya tidak akan melakukan edit. Jadi mau bicara saya macet atau salah, saya tidak akan edit karena ini asli video yang akan atau dimana Anda akan melihat bahwa saya akan menjelaskan siapa saya, latar belakang saya, pendidikan saya, dan apa motivasi saya untuk membuat konten YouTube tersebut. Jadi di video ini saya nggak akan main edit-edit nih. Jadi ini video full, asli, tidak ada potong, semuanya cerita nyata dari saya. Tapi kalau saudara tidak mau percaya dengan apa yang akan saya katakan, yaitu hak Anda ya. Saya juga tidak bisa apa-apa karena Anda ini ya sebagai pendengar, dan Anda juga punya feeling atau perasaan untuk menilai apakah saya ini bicara bohong atau enggak. Tapi saya yakin kalau saya bicara bohong, maka Anda akan merasakan bahwa saya itu sedang berbicara bohong. Sebaliknya kalau saya bicara benar, saya yakin maka Anda juga pasti akan merasakan kalau saya itu bicara yang benar. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan biodata saya. Nama saya adalah Hadiman. Jadi Hadiman adalah nama Indonesia saya. Jadi saya ini adalah orang Indonesia keturunan Tionghoa generasi keempat di Indonesia. Dan saya lahir di kota Medan, Provinsi Sumatera, negara Indonesia. Dan pendidikan saya adalah lulusan SMA. Sebenarnya saya pernah kuliah S1 Sastra Inggris 4 tahun, tapi tidak selesai. Jadi saya hanya kuliah 2 tahun. Jadi tidak selesai. Setelah itu saya langsung ke Bali untuk bekerja sebagai tour guide atau pemandu wisata di sana ya, selama 8 tahun. Sampai tahun 2015. Setelah itu tahun 2015 dari Bali saya pergi ke Amerika sampai sekarang. Nah, saya akan ceritakan pelan-pelan ya. Jadi pada saat saya bersekolah, saya itu sekolahnya di sekolah swasta, namanya Yayasan Perguruan Raden S. Parman, yang berada di Jalan Wahidin nomor 170A, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Jadi pada saat saya sekolah, saya termasuk salah satu murid yang bandel. Tapi selama karir saya bersekolah, saya tidak minum. Saya tidak pernah minum ya, dari dulu sampai sekarang. Kalau merokok, saya pernah. Jadi pertama kali merokok itu saya kelas 5 SD. Dan terakhir merokok itu kelas SMP 3. Dari SMA 1 saya tidak pernah merokok sampai sekarang. Karena pada saat itu saya kan ada sering bermain sepak bola di dekat sekolah. Dan di mana sekarang lapangan sepak bola tersebut sudah menjadi plaza atau mall yang namanya Yangling Plaza. Dan bersebelahan dengan pasar yang namanya Pasar Besi, tempat berjualan sayur dan berjualan sarapan pagi.
Nah, kalau mulai merokok itu kelas 5 SD. Alasannya karena pada saat itu saya melihat ada satu rokok ya di atas meja, dan rokok itu gudang garam. Saya masih ingat. Rokok gudang garam atau rokok Surya kalau nggak salah. Jadi rokok itu kan puntungnya manis. Nah, dari sana saya mulai merokok. Jadi pada saat SMP 3 saya tuh merokok rokoknya Sempurna Mil yang warna putih. Nah, setelah itu baru SMA 1 sampai sekarang saya tidak pernah merokok. Jadi itu kalau masalah merokok ya. Jadi kalau Anda merasa saya bicaranya ini gago atau kurang lancar, saya minta maaf. Karena saya belum terbiasa untuk berbicara di depan kamera. Tidak seperti YouTuber-YouTuber yang lain yang sudah panjang karirnya ya. Jadi mereka sudah lama berkecimpung di dunia YouTuber. Jadi terbiasa berbicara dengan lancar, mata melihat kamera, fokus dengan kamera, tidak goyang untuk bermenit-menit, bahkan berjam-jam. Tapi saya belum biasa untuk hal itu. Jadi saya minta maaf. Nah, jadi di konten ini saya buatnya itu pakai HP jadul. Jadi saya bukan pakai iPhone. 2 video sebelumnya saya pakai iPhone untuk membuat konten YouTube. Yang kemarin saya buat tanggal 18 yang membahas tentang tanya jawab masalah mengenai Amerika ya, seperti bekerja di Amerika, tinggal di Amerika. Jadi itu saya rekamnya pakai iPhone 11 Pro. Jadi kameranya bagus. Jadi layarnya terlihat jelas. Kalau ini saya rekamnya pakai HP jelek, HP jadul. Tapi Anda jangan khawatir, dan Anda nggak perlu malu, dan Anda juga tidak perlu merasa rendah. Karena banyak YouTuber itu yang sudah sukses, tadinya kan mereka belum sukses. Sebelum mereka punya peralatan yang canggih untuk merekam, untuk buat vlog, untuk buat video, percaya sama saya dan yakin kepada saya, walaupun saya tidak mengenal mereka, saya yakin dari 10 orang, pasti ada 8 orang atau minimal 7 orang yang mereka memulai karir YouTube itu, mulai merekam pakai HP jadul, pakai kamera jadul. Karena apa? Karena kan mereka kan belum punya duit pada saat itu. Jadi mereka baru mulai karir. Jadi mereka nggak dapat duit. Tapi kenapa mereka bisa sukses? Karena mereka meyakini apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan akan berhasil di kemudian hari. Dan itu menjadi kenyataan. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan, nggak usah malu dengan peralatan yang Anda miliki. Gunakan itu dan maksimalkan penggunaan alat itu. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan malu, pede aja, buat aja. Belum tentu pakai HP jadul hasilnya jelek, dan belum tentu pakai kamera yang mahal, kamera yang bagus hasilnya bagus. Jadi tergantung dengan topik pembicaraan, topik bahasan yang Anda buat di YouTube. Ya tergantung. Jadi bukan mentang-mentang Anda pintar, Anda pasti berhasil. Karena ada orang pintar itu gagal disebabkan oleh memang dia nasibnya gagal. Jadi bukan ditakdirkan untuk hidup bahagia atau hidup senang, walaupun awalnya mereka dilahirkan dari keluarga yang kaya. Dan ada orang yang tadinya miskin menjadi kaya. Karena apa? Karena dia mau berjuang. Dia percaya dengan perjuangannya suatu hari akan menjadi buah yang manis. Kira-kira seperti itu maksud saya. Nah, dan saya yakin saudara-saudara ini mengerti dengan apa yang saya maksud ya. Walaupun sudah 5 tahun saya tinggal di Amerika, saya berani mengatakan kepada saudara, saya masih bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Nah, saya tahu mungkin Anda yang melihat konten YouTube channel saya ini berpikir, siapa sih ini orang? Ceritanya begitu banyak, bahkan hampir 1 jam. Bahkan ceritanya itu panjang lebar. Jadi saya cuma ingin saudara tahu, seperti saudara pergi makan di sebuah restoran. Saya yakin sebelum saudara pergi ke restoran tersebut, saudara pasti udah cari tahu lewat Google, lewat YouTube, atau lewat tanya orang,
di restoran itu makannya enak nggak, ada menu apa aja, kira-kira seperti itu. Itulah alasannya kenapa malam ini maksud aku tengah malam ini waktu 00.00, jadi 12.30 malam tadi ya saya mulai ya, sekitar 10 menit yang lalu. Jadi sekarang pukul 12:10 tanggal 22 ya, maksud aku tanggal 22 Mei tahun 2020, hari Jumat waktu Amerika. Kalau di Indonesia sekarang 12 jam lebih awal ya, jadi waktu di Jakarta lebih cepat 12 jam daripada waktu di Amerika. Itu maksud saya ya. Oke, jadi kita kembali ke topik bahasan ini. Jadi sekali lagi saya tidak akan edit, jadi tidak ada potong-potong. Jadi ini asli suara saya. Mau bicara saya macet atau nggak lancar, yang pasti ini asli. Semua cerita saya ini adalah isi hati saya. Jadi kalau Anda mau dengar, oke. Kalau Anda nggak mau dengar, ya saya juga nggak bisa paksa, karena ini adalah hak Anda sebagai penonton. Bener kan? Ini hak Anda jadi penonton. Kalau Anda mau nonton apa aja, terserah. Kalau nonton di tengah sampai di pertengahan Anda rasa film itu nggak enak, Anda boleh meninggalkan bioskop. Kalau Anda sedang menonton di bioskop pada saat itu, kira-kira seperti itu. Nah, saya ini belum mandi, baru makan mie, baru makan seadanya lah ya. Jadi ini keringatan, jorok-jorok, muka berminyak. Tapi saya rasa ini adalah waktu yang pas untuk menjelaskan siapa saya di awal karir YouTube saya. Karena saya benar-benar membahas 5 kertas ya. Jadi ini ada 5 kertas nih. 1, oke, 1 ya. 2, 3, 4, 5 nih. Nah, jadi 5 kertas ini adalah kalimat atau kata-kata yang saya tulis selama beberapa hari ini dari komen-komen yang disampaikan teman-teman ke media sosial saya, seperti Line, WhatsApp, WeChat, Facebook. Nah, jadi mereka tidak memberikan komen di bawah video YouTube yang saya buat pada saat tanggal 18 Mei kemarin. Nah, jadi mereka banyak memberikan komen ya setelah saya tanya. Jadi ada yang memberikan komen positif, ada juga yang memberi komen negatif. Nah, jadi kita bisa lihat ya, di samping saya ini ada tulisan yang isinya beberapa kalimat kritikan dari teman kita. Nah, jadi ini adalah pesan-pesan yang dikirim oleh teman saya ke WhatsApp saya. Jadi isinya cukup positif ya, jadi mereka mendukung. Jadi Anda bisa lihat. Jadi ada banyak kata-katanya dan Anda bisa lihat apa saja itu. Yang pasti ini membuat saya semakin semangat untuk melanjutkan karir YouTube saya. Nah, pada saat tanggal 18 saya kan buat video pertama saya. Dan video pertama saya itu mendapatkan jam tayang dengan total waktu 4.000 menit. Jadi jam tayangnya ada 4.000 menit dari tanggal 18 sampai kemarin ya, sampai kemarin. Maksud saya tadi pukul 23.59 hari Kamis tanggal 21. Nah, jadi ada dapat 4.000 jam tayang video yang pertama itu. Terus yang video kedua itu sebenarnya adalah sambungan dari video pertama. Karena di video pertama rencananya saya mau buat konten itu tanya jawab 10 pertanyaan yang saya ringkas dari 20 pertanyaan. Tapi pada saat itu saya cuma buat 5 pertanyaan aja. Apa alasannya? Karena waktu ya. Karena itu adalah pertama kali saya buat konten YouTube. Jadi saya mulai buatnya itu dari jam 9 malam, selesainya itu 12.30 malam. Jadi ada waktu kurang lebih 3,5 jam. Jadi 12.30 selesai, saya kan perlu edit lagi. Selesainya 1:30. Setengah 2 edit selesai, saya mau upload. Selesainya itu 2:30.
Jadi Anda bisa bayangkan dari jam 9 malam sampai setengah 3 alias pukul 2 lewat 30 menit tengah malam. Total waktu yang saya habiskan itu adalah 5 jam 30 menit hanya untuk membuat video 14 menit 41 detik. Dan itu pun hanya 5 pertanyaan. Nah, apa alasannya? Karena saya banyak bicara salah. Jadi saya terus mengulangnya. Jadi banyak waktu terpotong atau termakan di sana. Jadi habis hanya untuk ulang-ulang aja. Karena kan bicara saya nggak lancar. Jadi saya mau menampilkan yang terbaik. Karena kan saya kan belum pernah buat video YouTube yang ngomong-ngomong apalagi sampai fokus ke kamera seperti ini. Nah, jadi saya minta maaf sekali lagi. Nah, dari sana saya lanjut buat video kedua. Jadi video kedua dapat jam tayang tadi saya lihatnya ada 2000 lebih. Saya nggak ingat. Karena saya fokusnya di video pertama tadi. Karena video pertama adalah hal pertama yang kita lakukan ya, seperti Anda pertama kali bekerja menghasilkan duit, pasti Anda akan ingat dengan momen tersebut. Benar kan? Kalau misalnya Anda pertama kali pacaran, Anda tidak akan pernah lupa kepada pacar pertama Anda. Jangankan pacar pertama, pacar yang kelima, pacar keenam Anda aja masih ingat. Apalagi pacar pertama yang merebut keperawanan Anda. Kan gitu, cewek-cewek cantik. Maaf ya, saya bukan menyindir Anda yang merasa wanita, saya cuma tanya aja. Benar nggak kira-kira saya ngomong? Benar kan? Oke, thank you. Nah, selanjutnya saya mau katakan, keberhasilan, kesuksesan itu hanya bisa didapat dengan cara bekerja keras, mau berusaha, pantang menyerah, dan perlu mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bukan cuma uang. Bahkan kita juga dihina, dianggap remeh, dibilang nggak bisa deh lu. Misalnya contoh seperti saya sekarang, saya dibilang nggak bisa deh lu jadi YouTuber sukses. Lu nggak mungkin bisa jadi YouTuber sukses, lu nggak mungkin terkenal. Nah, bagi saya mendengar kalimat seperti ini, saya nggak gitu tersinggung. Kenapa? Karena sebelumnya saya sudah pernah dihina, saya pernah dianggap remeh. Jadi saya ingat pertama kali saya keluar, maksud saya keluar merantau ya. Saya tuh dibilang, lu nggak bisa deh kerja, nggak bisa kerja lu tuh orangnya ya malas lah, beginilah, begitulah, beginilah, begitu. Jadi saya kasih contoh yang lebih bagus. Sebelumnya saya pernah tinggal di Bali 8 tahun dan bekerja sebagai tour guide atau pemandu wisata berbahasa Inggris dan berbahasa Mandarin. Ya. Jadi sebelum saya bekerja sebagai pemandu wisata berbahasa Inggris dan berbahasa Mandarin Bali, saya sempat bekerja di toko yang menjual sarang burung walet dan oleh-oleh Bali. Nah, jadi saya datang ke Bali itu tidak langsung bekerja sebagai tour guide berbahasa Mandarin. Karena pada saat itu bahasa Mandarin saya kurang bagus. Jadi saya bekerja di toko sarang burung walet dan oleh-oleh khas Bali. Maksud saya toko itu juga ada menjual oleh-oleh khas Bali. Jadi saya bekerja di toko tersebut selama 4 bulan. Jadi selama 4 bulan saya bekerja di sana, setiap jam 5 sampai jam 6 sore ada orang yang mengajarkan bahasa Mandarin. Nah, jadi kita belajar gratis nih. Tiap hari 1 jam dari jam 5 sore sampai jam 6 sore. Nah, selama 4 bulan itu saya belajar bahasa Mandarin. Sebenarnya saya juga nggak bisa 100%. Cuma saya nekat-nekat aja berhenti dari toko itu. Terus saya ikut training jadi pemandu wisata selama 8 kali tour ya. Jadi satu kali tour itu 5 hari 4 malam. Jadi ada juga yang turnya satu kali tour itu 4 hari 3 malam. Ada juga tour yang 3 hari 2 malam. Jadi nggak tentu. Jadi pada saat itu saya ikut tour yang 5 hari 4 malam untuk satu kali tour. Jadi saya ikut selama 8 kali. Jadi ada kurang lebih 40 hari. Setelah saya selesai ikut tour itu,
40 hari. Sebenarnya sih saya juga belum bisa bahasa Mandarin dengan lancar. Tapi saya modal nekat, saya berani-berani aja coba-coba bawa turis jalan-jalan ya. Nah, jadi maksud saya, kalau Anda mau tunggu sampai Anda benar-benar sudah siap baru jadi YouTuber, ya alasannya mungkin karena Anda nggak punya alat, ya kan, HP jadul, nggak ada waktu, maka saya sarankan Anda cukup jadi penonton di YouTube, jangan jadi YouTuber. Karena untuk menjadi seorang YouTuber, menurut saya, walaupun saya belum lama jadi YouTuber, saya sudah melihat teman-teman saya yang jadi YouTuber ya. Saya melihat mereka mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, ya. Jadi bukan cuma mengorbankan uang. Saya kasih contoh, seperti kemarin saya edit video konten YouTube channel saya yang pertama, yang tentang masalah tanya jawab mengenai Amerika. Itu habis waktu 5 jam 30 menit hanya untuk menghasilkan video 14 menit 41 detik. Anda bayangkan. Jadi benar-benar butuh pengorbanan. Apapun itu. Kalau Anda ingin mencapai hal yang Anda inginkan, apapun itu, dan siapapun Anda, ingat satu hal, Anda harus berjuang. Anda harus berjuang. Ingat kata itu. Saya tahu saya bukan siapa-siapa untuk saat ini, untuk hari ini, untuk jam ini, untuk waktu ini, untuk menit ini, untuk detik ini. Tapi percayalah, saya akan menjadi sesuatu yang berharga di suatu hari. Dan seiring berjalannya waktu, saya akan membuktikan semua kata-kata saya. Karena saya tahu, ketika sedang dalam proses berjuang, pasti sulit. Siapa sih yang kalau sedang berjuang itu nggak sulit? Pasti sulit. Siapapun itu dan apapun yang dilakukan. Yang jadi masalahnya adalah siapa yang bisa bertahan. Yang bertahan itulah yang akan berhasil. Jadi selama Anda tidak keluar atau tidak berhenti dari jalur atau pekerjaan yang sedang Anda tekuni, berarti Anda belum kalah. Tapi kalau Anda sudah keluar dari jalur itu, berarti Anda sudah selesai dari apa yang Anda lakukan. Jadi Anda sudah berhenti. Karena Anda sudah berhenti dari apa yang Anda lakukan, artinya Anda tidak akan bisa mencapai apa yang sudah Anda lakukan itu. Ingat itu. Nah, setelah itu kita bahas yang lain. Ada yang bertanya kepada saya, apa sih visi dan misi saya buat konten YouTube ini? Kali ini saya akan membahas dengan lengkap. Saya biasanya setiap kali saya jalan-jalan, saya upload video saya jalan-jalan itu di Facebook. Ada juga saya uploadnya di Instagram. Ya, kalau bukan di Facebook ya di Instagram. Hanya dua itu aja. Jadi selama saya tinggal di Amerika, saya sudah banyak jalan-jalan. Saya pergi ke berbagai tempat nih. Di Hawaii, Alaska, San Diego, San Francisco, New York, Miami, macam-macam. Nah, jadi teman-teman saya melihat nih, kok kamu ini jalan-jalan videonya kok tidak buat di YouTube? Kenapa hanya upload di Facebook? Buat dong di YouTube. Jadi pada saat itu saya belum terpikir nih mau buat video YouTube. Nah, jadi bulan 4 lalu kan Corona. Jadi saya kasih tahu ya, jadi di Amerika ini mulai lockdown karena COVID-19 alias Corona itu mulai tanggal 16 Maret 2020 sampai hari ini. Ya, jadi sampai hari ini Amerika masih lockdown. Gosipnya sih katanya bakal buka kembali bulan 7, tapi ada juga yang bilang bulan 8 dan ada juga yang bilang mungkin tahun depan baru buka. Karena faktanya penderita COVID-19 di Amerika semakin banyak. Jadi kasusnya itu sampai hari ini sudah 1.540.000 kasus di Amerika. 2 minggu lalu, kalau nggak salah saya hanya lihat 1.510.000. Sekarang sudah 1.540.000. Jadi bertambah 30.000 kasus untuk seluruh Amerika.
Saya nggak tahu itu benar atau enggak. Yang pasti itu adalah berita yang saya lihat di TV lokal Amerika ya, TV lokal Amerika, di koran lokal Amerika. Jadi saya nggak tahu apakah di Indonesia juga ada ditayangkan di TV nasional. Di TV nasional Indonesia ada seperti Metro TV, RCTI, SCTV ada atau enggak berita itu, saya nggak tahu. Tapi yang pasti saya lihatnya beritanya seperti itu kalau di TV lokal Amerika ya. Jadi kasus COVID-19 di dunia, penderita nomor 1 terbanyak itu ada di Amerika, dan kasus barunya terus bertambah. Jadi saya nggak tahu itu benar atau enggak, karena saya bukan wartawan dan saya tidak bekerja di pertelevisian. Oke, sekarang kita bahas yang lain. Nah, jadi di Amerika ini, karena ini adalah negara berbahasa Inggris, jadi saya perlu kasih tahu, walaupun ini Amerika adalah negara yang berbahasa Inggris, banyak pendatang itu yang datang dari Cina, datang dari Korea, kebanyakan itu mereka masih tidak bisa berbahasa Inggris. Bukan karena mereka bodoh, karena mereka tidak mau belajar bahasa Inggris ya. Jadi hal ini tidak bisa dipaksakan ya. Mereka nggak mau belajar gitu loh, nggak ada niat. Jadi saya sebagai pendatang dari Indonesia, walaupun bahasa Inggris saya nggak bagus, saya tetap berusaha menggunakan bahasa Inggris ya, walaupun bicara saya nggak bagus. Dan Anda nggak usah malu, karena misalnya Anda bicara bahasa Inggris nih, bicara Anda itu kurang bagus lah kita ngomongnya, mereka bisa ngerti kok. Mereka orang Amerika ngerti, karena Anda itu kan orang Asia, dan Anda adalah orang Asia yang bukan lahir di Amerika, jadi tidak bersekolah di Amerika. Jadi kalau Anda bicaranya nggak bagus atau bicaranya nggak lancar, mereka bisa wajar, mereka bisa maklum. Jadi Anda percaya diri aja kalau bicara dengan bule, mereka tidak akan menertawakan Anda, mereka tidak akan menghina Anda, mereka justru kagum kepada Anda yang mau berbahasa Inggris dan bisa berbahasa Inggris. Karena apa? Karena mereka orang bule tidak bisa bahasa Anda. Jadi Anda bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, tapi orang bule itu hanya bisa bahasa Inggris, mereka tidak bisa bahasa Indonesia. Nah, jadi mereka kagum kepada Anda ya. Anda sebagai orang yang bukan Amerika, tapi Anda berbicara bahasa nasional orang Amerika, yaitu bahasa Inggris. Nah, oke. Baru hal-hal yang lain yang saya mau katakan adalah, percayalah dengan apa yang Anda lakukan. Yakinilah apa yang Anda lakukan itu adalah hal yang positif, hal yang baik, dan hal yang bermanfaat untuk Anda. Kalau Anda merasa itu hal yang nggak baik, maka lebih baik Anda jangan lakukan. Jadi dengarilah kata Anda. Anda boleh mendengar pendapat dari teman Anda, dari atasan Anda, dari siapapun yang Anda sedang ajak bicara. Tapi ingat pesan saya malam ini. Percayalah. Dalam hitungan persen, 100% contohnya, percayalah minimal percaya 51% kepada perasaan Anda atau hati Anda. Jadi Anda harus lebih percaya kepada Anda sendiri daripada orang lain. Ingat itu. Karena itu adalah bagian dari sukses, keyakinan. Oke? Nah, di Amerika ini saya ketemu banyak orang nih ya. Ada orang Indo, ada orang Korea, orang Jepang, orang Malaysia. Maksud saya sesama pendatang. Nah, saya kasih tahu, walaupun kita sesama pendatang di negara Amerika, bukan berarti kita itu tidak, maksud aku misalnya ketemu sama orang Malaysia nih, ketemu sama orang Singapura, ketemu sama orang Korea, bukan maksudnya kamu orang Malaysia nih, saya orang Indonesia, saya nggak mau bantu kamu. Oh, nggak gitu. Jadi di Amerika ini, dari pengalaman saya 5 tahun tinggal di Amerika, sesama pendatang itu, sesama perantau, walaupun mereka beda negara, mereka tetap saling membantu. Jadi rasa saling menghargainya itu tinggi. Jadi ini adalah yang saya lihat ya,
Walaupun saya tahu ada yang tidak seperti itu, dan saya yakin memang tidak semua seperti itu. Saya yakin memang tidak mungkin semua seperti itu. Ya, saya tahu hal itu kok. Jadi maksud saya adalah kita harus saling bantu lah, saling menghargai, saling support, jangan saling menjatuhkan, saling menjelekkan demi mencari keuntungan yang kecil. Itu kan nggak bagus. Kira-kira seperti itu maksud saya. Nah, baru bahasan berikutnya adalah apa sih yang bisa dilakukan di Amerika bagi seorang pendatang seperti saya. Saya kan ini kan asli kan bukan orang Amerika. Saya ini kan aslinya adalah orang Indonesia. Jadi saya merantau ke Amerika. Kira-kira begitu ceritanya ya. Jadi jadi saya ingin saudara tahu bahwa di Amerika, walaupun Anda bukan orang Amerika, kalau Anda datang ke Amerika, Anda punya peluang yang sama dengan orang asli Amerika yang lahir di Amerika. Peluang apa itu? Peluang untuk sukses, peluang untuk mempunyai hidup yang lebih baik. Nah, jadi maksudnya peluang yang dimaksud peluang hidup yang lebih baik adalah apa? Bahwasanya di negara Amerika itu, contoh nih, misalnya si A pintar, baru si B bodoh. Maka si A itu bisa mempunyai pekerjaan yang lebih baik. Si B nggak akan bisa. Tapi kita anggap nih, seperti di Indonesia, suasana beda. Di Indonesia ada dua orang, namanya si A sama si B. Walaupun si A nih pintar, belum tentu A nih bisa dapat kerja. Bisa saja B ini yang dapat kerja. Karena cara berpikir, maksud aku cara atasan menilai orang itu berbeda. Jadi di Amerika, kalau Anda memang manusia yang berkualitas, Anda akan mendapatkan tempat. Nah, di Indonesia beda. Di Indonesia walaupun Anda tidak berkualitas, tapi Anda pintar menjilat, bisa-bisa Anda yang mendapatkan tempat. Jadi di Amerika ini sebenarnya ada kayak gitu, di mana-mana pun ada. Saya tahu hal itu. Tapi saya lihatnya di Amerika sedikit beda ya. Jadi di Amerika ini benar-benar misalnya mau ikut kualifikasi jadi penyanyi. Jadi yang terpilih itu adalah penyanyi yang betul-betul bisa nyanyi. Sementara kalau di negara lain, saya tidak bilang di Indonesia ya. Jadi kali ini saya akan katakan ya di negara A lah, bukan Indonesia. Ada ajang perlombaan nyanyi. Baru peserta itu nggak bisa nyanyi. Jadi habis selesai nyanyi, peserta itu bilang, bapak saya sakit, mama saya sakit, bapak saya berharap saya bisa jadi penyanyi terkenal, begini. Bisa-bisa penyanyi itu, lolos ke babak berikutnya, karena jurinya kasihan. Di Amerika tidak. Kalau Anda sudah tidak bisa nyanyi, tidak berkualitas, dan Anda ikut ajang lomba nyanyi, walaupun Anda katakan Anda adalah seorang yatim piatu, orang tua, bapak mama dan udah nggak ada, mereka juri nggak akan peduli. Jadi mereka juri akan menggagalkan Anda. Ya, jadi itu maksud saya. Jadi ini saya salut dari Amerika, luar biasa. Jadi kita harus mencontoh karakter, cara berpikir mereka. Itulah kenapa Amerika begitu hebat ya. Apa hebatnya dari Amerika? Banyak. Terus dari banyak hebatnya itu, apa sih yang paling hebat? Menurut saya yang paling hebat dari Amerika adalah keunikannya. Apa keunikannya? Orang Amerika asli adalah suku Indian. Oke? Tapi kita lihat, banyaknya orang yang membuat Amerika itu menjadi maju adalah orang pendatang. Mungkin si A ini adalah warga negara Amerika karena dia lahir di Amerika. Tapi bapak mamanya belum tentu lahir di Amerika. Bapak mamanya ini adalah pendatang, merantau ke Amerika. Jadi anaknya ini lahir di Amerika. Jadi itulah kenapa anaknya itu disebut dengan
warga negara Amerika karena dia lahir di Amerika. Itu aja. Nah, jadi contohnya beberapa tahun yang lalu ada Olimpiade Matematika Amerika melawan Cina, Tiongkok. Peserta dari Amerika itu adalah orang Amerika keturunan Cina. Jadi ada 3 orang nih. Mereka adalah warga negara Amerika keturunan Tiongkok. Oke, jadi mereka lawan peserta dari Cina dan Amerika menang. Nah, walaupun negara Amerika bisa menang, tapi peserta dari Tiongkok itu melihat bahwasannya yang melawan mereka itu adalah mirip mereka, orang Cina juga. Cuma mereka adalah orang Cina yang lahir di Amerika. Ya kira seperti itu. Nah, jadi imigran itulah yang datang ke Amerika dan membuat Amerika menjadi hebat. Luar biasa. Jadi ini adalah Amerika. Hebat sekali bukan? Yang membuat negara Amerika menjadi hebat bukan asli orang Amerika, tapi pendatang. Pendatang ya, imigran. Luar biasa bukan? Oke. Sekarang kita bahas yang lain. Jadi selama saya tinggal di Amerika 5 tahun ini, saya mempunyai sedikit masalah tadinya dengan makanan. Nah, saya kan orang Indonesia, jadi terbiasa makan nasi. Kalau makan siang, makan malam, makan pagi, kalau bisa ya ada 1 kali lah makan nasi di siang hari atau malam hari. Jadi di Amerika ini saya berteman dengan banyak teman. Jadi ada teman orang bule, teman orang Latin, teman orang Korea. Jadi pada saat pertama kali saya datang ke Amerika, saya lebih dekat kepada teman bule. Karena saya orangnya senang berbahasa Inggris. Jadi saya memperhatikan kebiasaan mereka ini ya. Jadi mereka itu orang bule. Saya ajak makan di restoran Asia, restoran Thailand, makan nasi goreng. Mereka 1 piring paling makan cuma 3-4 sendok. Nah setelah itu mereka nggak bisa makan lagi. Karena mungkin nggak biasa ya. Tapi karena dia menghargai saya, ya dia makan paling 3-4 sendok. Nggak habis. Nah terus gimana? Ya udah terpaksa kita bungkus sisanya, kita bawa pulang. Kita yang makan. Nah setelah itu pernah juga kita pergi makan ke restoran barat. Restoran Western food. Jadi kita pesan burger. Jadi ada roti burger, ada steak ya, steak sapi, beef steak. Wah, kali ini saya melihat mereka makanan dengan lahap. Walaupun saya tidak bertanya kepada mereka. Jadi mata saya melihat mereka makannya itu lahap banget. Makan roti burger, steak, ya makan western food lah. Nah, itu adalah salah satu perbedaan masalah makan antara kita dan orang bule. Anda mungkin bisa mengatakan cerita saya ini nggak ada gunanya. Itu mah siapapun udah tahu. Betul, Anda tahu, tapi Anda hanya mendengar. Anda belum membuktikan. Jadi di sini saya mau mengatakan kepada Anda, saya datang ke Amerika bukan cuma mau bekerja, bukan cuma mau liburan, tapi saya benar-benar mempelajari budaya, adat istiadat dan kebiasaan semua orang yang ada di Amerika. Walaupun itu bukan orang Amerika. Nah, jadi itu maksud saya. Jadi saya datang ke sini langsung membuktikan. Jadi Anda jangan cuma bisa mengatakan saya bicara tidak ada gunanya, beginilah begitulah. Jadi maksud dari konten saya ini adalah saya ingin menceritakan apa yang saya udah lihat secara langsung di Amerika. Jadi itu adalah salah satu bagian dari yang mau saya bahas. Jadi kalau Anda punya komentar yang lain atau Anda tidak sependapat dengan saya harap Anda komen di bawah. Itu akan lebih bagus daripada Anda hanya melihat saya dan Anda ngomel-ngomel. Jadi nggak ada gunanya. Jadi Anda komen di bawah. Ya, jadi mungkin saya bisa melihat pertanyaan Anda, saya bisa baca pertanyaan Anda, dan saya bisa koreksi diri. Mungkin saya salah. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, bahasan selanjutnya. Di negara Amerika ini
banyak hal-hal yang gimana ya, saya mau ngomongnya segan nih ya, karena ini kan di konten YouTube dilihat banyak orang di seluruh negara. Dan walaupun sekarang saya buat kontennya pakai bahasa Indonesia, bukan berarti mereka bule nggak ngerti loh. Mereka bule ini, walaupun mereka tidak bisa berbahasa Indonesia, mereka bisa cari orang ya yang bisa bahasa Indonesia, atau mereka bisa menerjemahkan apa yang saya ngomong ini, karena teknologi kan begitu canggih. Nah, pokoknya inti ceritanya mereka bisa ngerti nih. Karena saya punya pengalaman ini. Ada orang Cina, dia bicara bahasa Cina, bicara bahasa Mandarin. Baru tulisannya bahasa Mandarin. Jadi tulisan Mandarin, ngomongnya juga Mandarin. Jadi orang Cina itu pikir bule itu nggak ngerti. Jadi dia lagi ngatain bule ini. Ini pengalaman saya lihat langsung ya. Jadi orang Cina itu lagi ngatain bule itu. Habis itu juga ada tulis pesan ya. Tulis pesan. Nah, jadi dia pikir bule itu nggak ngerti. Jadi gimana cara bule itu ngerti? Di samping orang bule itu kan ada orang Cina ini. Jadi orang Cina itu kebetulan bisa bahasa Inggris. Nah, orang Cina tersebut kasih tahu bule arti dari kata-kata yang ngomongin sama orang Cina yang lagi ngomongin si bule ini. Ya, itu adalah contoh sederhana. Jadi Anda jangan pikir Anda melakukan hal yang orang nggak tahu dan orang nggak tahu. Belum tentu. Jangan Anda pikir contoh ya. Seperti sekarang, contoh, Anda lagi ngatain saya. Mungkin saya nggak dengar apa yang Anda katakan. Dan mungkin saya juga tidak tahu siapa Anda. Tapi bisa aja suatu hari ada orang yang bisa yang kasih tahu saya. Contoh nih, nama Anda A. Anda kan ngomong sama B nih. Nggak mungkin Anda ngomong sendiri. Anda pasti ngomong sama B dong. Apa ini cerita si botak nih? Ceritanya tidak ada gunanya. Sekarang it's okay, ya. It is okay. Jadi it's okay. Tapi Anda mungkin harus berpikir ke depannya tuh segala hal tuh bisa terjadi. Contoh, suatu hari si A ketemu B, ya, baru si B itu nggak sengaja ketemu saya. Si B itu bisa ngomong kepada saya nih, bahwasanya si A ini ngomongin saya yang jelek. Jadi hati-hati. Karena sekarang Anda, si A, lagi berteman baik dengan si B. Ketika Anda sudah musuhan, mungkin B itu bisa membocorin semua rahasia yang Anda pernah katakan kepada B. Jadi hati-hati. Jadi Anda harus hati-hati kalau berbicara ya. Kalau di depan banyak orang, di depan umum, hati-hatilah berbicara. Dan Anda jangan pernah anggap remeh orang. Jadi kalau Anda mau anggap remeh orang, Anda harus betul-betul lihat orang itu apakah bisa diremehkan atau tidak. Terlebih ini di Amerika. Karena di Amerika berbeda dengan di Indonesia. Di Amerika hukumnya itu lebih tegas ya. Jadi di Amerika ini seperti polisi. Jadi kalau Anda melanggar lalu lintas, Anda jangan coba menyogok polisi itu. Karena apa? Karena kalau Anda mencoba menyogok polisi itu, percayalah, polisi itu pasti akan menolak sogokan Anda. Yang ada adalah Anda akan diperberat hukumannya. Nggak seperti Indonesia. Kalau kita mau ditilang, kita kasih duit lewat. Kan gitu. Itu Indonesia, ini Amerika. Jadi saya katakan aja, Indonesia. Dan ini adalah kenyataan. Itu alasannya kenapa saya nggak takut ngomong seperti itu. Ya, jadi ini fakta. Jadi polisi di Amerika nggak bisa disogok. Anda melanggar lampu merah nih, terus kena tilang, Anda coba kasih duit, nggak bisa. Jadi Anda harus bayar biaya tilang itu di pengadilan atau bayarnya secara online. Jadi ini adalah pengalaman dari teman saya. Walaupun saya belum pernah ditilang selama saya menyetir di Amerika. Nah, sekarang sudah hampir jam 1 dan video kita ini sudah memasuki 44 menit 35 detik. Dan
saya melihat masih banyak yang saya belum bahas. Karena bahasan saya ini sangat detail ya, sangat jelas tentang diri saya, walaupun saya tidak membahas dengan sangat lengkap, tapi setidaknya cukup detail. Yang penting adalah detail tentang kehidupan di Amerika. Ya, itulah beberapa contoh yang tadi saya sudah rangkum dan saya bahas. Ya. Dan selama beberapa hari ini, dari tanggal 18 sejak saya upload video pertama sampai malam ini, saya bingung mau buat konten apa ini. Karena di Amerika lagi lockdown, saya mau keluar juga sulit. Maka saya berpikir bagaimana kalau saya buat konten untuk menjelaskan sedikit tentang saya dan lebih panjang mengenai pengalaman hidup saya selama tinggal di Amerika 5 tahun. Ya, jadi saya tidak bermaksud banyak cerita nih. Dan menurut aku ini adalah hal yang bagus ya. Kalau Anda mau percaya atau enggak dengan kata saya, ya terserah. Tapi saya berani mempertanggungjawabkan semua yang saya katakan. Karena semua yang saya katakan di konten ini adalah betul yang saya lihat. Lihat muka saya nih, keringat nih, saya nggak mandi nih, belum mandi nih. Karena demi buat konten ini, konten ini kasih lihat Anda. Dan ini adalah bukti bahwa saya tidak akan menyerah sebelum saya menjadi salah satu YouTuber tersukses di dunia. Nah, ya, jadi konten saya ini adalah konten yang kedepannya akan membahas tentang tempat pariwisata yang ada di seluruh Amerika. Jadi sekarang belum bisa ya karena lockdown itu alasannya. Nah, jadi kedepannya kalau Anda memang punya masukan kepada saya, untuk Anda yang tidak mengenal saya, jelas Anda tidak mempunyai nomor WhatsApp saya, nomor line saya, Facebook saya, Instagram saya, karena saya belum buat ya. Saya bisa aja buat langsung di konten ini, di bawah nanti saya akan tulis nama Instagram saya, nama Facebook saya. Tapi sekarang saya membuat dulu karena ini adalah masa pengenalan ya. Jadi saya ingin mengatakan kepada Anda, kalau memang Anda punya saran atau kritik, Anda bisa tulis di komen dan tulislah dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. It's okay, terserah Anda. Jadi kalau Anda mau tulis komennya pakai bahasa Indonesia boleh, pakai Inggris juga boleh. Yang penting jelas dan saya bisa mengerti. Dan saya akan ucapkan terima kasih karena itu akan menjadi masukan atau kritikan buat saya di kemudian hari. Nah, ada 5 lembar nih ya. Saya rangkum begitu banyak nih. Beneran nih, saya bukan mau bicara ulang-ulang nih. Saya bingung nih mau mendahulukan yang mana. Karena semuanya penting-penting. Semuanya bahasannya bagus-bagus ya. Terutama pertanyaannya seperti tentang masalah di Amerika, tolong dong dikasih gak panjang sedikit. Seperti masalah lalu lintas bawa mobil. Jadi ini adalah permintaan dari teman saya. Jadi teman saya tanya, kalau di Amerika bawa mobil kena tilang gimana? Bisa disogok nggak? Nah, jadi saya jawabnya di sini. Saya sudah jawab di media sosial ya. Jadi teman saya tanya lewat WhatsApp. Saya sudah jawab lewat WhatsApp. Tapi teman saya bilang kurang lengkap, kurang asik nih. Coba dong kasih live di YouTube biar nampak mukanya. Dan permintaan teman saya yang lain adalah mereka ingin melihat wajah saya secara jelas. Katanya di video pertama itu muka saya nggak jelas. Ya, jadi katanya nggak jelas. Jadi sekarang saya buat agak jelas. Dan saya sengaja merekam konten ini pakai HP jadul. Ini adalah HP jadul, tapi saya nggak malu ya pakainya. Saya nggak malu. Saya sangat percaya diri karena karena sebelum saya pakai iPhone, sebelum saya pakai HP yang bagus, saya tuh pernah pakai HP yang jadul. Nah, percayalah, sesuatu yang besar itu dimulai dari hal yang kecil. Jadi mereka tidak langsung besar. Jadi ada 10 orang besar, percayalah, 8 orang itu dia berjuang
dari kecil sampai besar. 2 lagi memang udah besar karena mungkin keturunan ya, bapak mamanya ya artis, jadi anaknya langsung jadi artis. Tapi percayalah, dari 10 artis pasti ada 8 orang artis atau 7 orang artis yang anggota keluarga. Maksud saya bapak mamanya itu bukan artis. Jadi mereka berjuang seperti yang saya baru katakan di awal video ini. Berjuang untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kalau nggak berjuang nggak akan bisa. Jadi saya ulang-ulang cerita ini karena ini memang penting. Nah, setelah itu di Amerika hal-hal yang lain yang bisa kita bahas, contohnya seperti gaya hidup. Jadi orang Amerika itu bekerja 1 minggu cuma 5 hari ya, dari hari Senin sampai Jumat. Jadi hari Sabtu dan hari Minggu mereka libur. Jadi 1 minggu cuma bekerja 5 hari. Baru sekolah juga sama. Jadi kalau sekolah 1 minggu cuma sekolah 5 hari. Jadi libur 2 hari. Hari Sabtu dan hari Minggu itu libur. Ya. Dan sekolah di Amerika itu pakaiannya bebas. Seperti anak kuliah. Nah, jadi pakaiannya bebas. Kalau di Indonesia beda. Kalau kita di Indonesia pakaiannya kan seragam nih. Misalnya hari Senin sampai Jumat kan pakai kemeja putih. Kalau cewek pakai rok warna abu untuk murid SMU, dan cowok harus pakai celana panjang warna abu. Nah, kalau di Amerika beda. Jadi mereka pakaiannya bebas seperti anak kuliah. Itu adalah salah satu perbedaan tentang pendidikan ya. Jadi muridnya boleh berpakaian bebas di Amerika. Nah, baru apalagi ya yang saya mau bahas ya. Banyak banget. Contohnya tentang pariwisata udah. Makanan sudah saya bahas. Dan satu lagi adalah mungkin masa depan. Masa depan di Amerika menurut saya kurang lebih sama lah seperti dengan masa depan di Indonesia. Karena saya di Amerika ini saya melihat banyak banget orang Indonesia yang udah tinggal di Amerika 20 tahun, 30 tahun. Jadi sudah lama ya. Jadi itu adalah waktu yang lama. Jadi saya ketemu mereka, saya bertanya kepada mereka ini. Pak, Bu, Anda udah tinggal di Amerika berapa lama, Pak? Katanya 20 tahun. Terus enak nggak, Pak? Enak. Terus ada gimana beda dengan di Indonesia? Katanya sama aja. Bedanya ya ini Amerika. Jadi mereka udah memang cukup lama pindah ke Amerika dan mereka terbiasa dengan kehidupan di Amerika. Padahal kalau Anda tanya kepada saya pribadi jawab sama aja. Sama aja sih kurang lebih kehidupannya. Cuma di Indonesia kan mungkin Anda bisa agak santai. Tapi inti ceritanya Anda mau tinggal di mana aja sama aja. Karena saya sebelumnya pernah ke Australia, saya pernah ke Hong Kong, saya pernah ke Malaysia, mana-mana, dan saya selalu bertanya kepada orang lokal ya. Saya ngobrol sama mereka karena saya setiap kali ke luar negeri bukan cuma sekedar jalan-jalan, tapi saya juga melihat kebudayaan mereka, gaya hidup mereka, pola pikir mereka. Jadi jawabannya kurang lebih sama aja. Tapi kalau Anda mau tahu apa jawabannya, saya kasih tahu Anda. Yang penting hepeng. Yang penting uang. Jadi ada uang di mana aja pasti enak. Kurang lebih gitu. Itu adalah jawaban dari orang yang saya ketemui di Australia. Jadi orang bule nih ya, dia bilang sama saya, ada uang dimanapun enak. Dan saya ingat sampai hari ini. Kurang lebih ya begitulah. Kira-kira seperti itu ceritanya. Nah, ini sudah mau hampir 1 jam ya. Jadi sekarang udah 54 detik 54 menit kok. 54 menit 13 detik sekarang. Jadi sudah mau hampir 1 jam. Dan saya tidak capek untuk bercerita masalah pengalaman hidup saya di Amerika. Dan apa yang saya ceritakan sekali lagi adalah fakta ya. Saya buat video 1 jam ini karena saya mendapatkan saran dari teman saya yang sudah menjadi YouTuber
cukup lama. Katanya sebagai YouTuber baru, saya perlu buat video menjelaskan tentang diri saya supaya pemirsa tahu dulu siapa sih saya dan apa sih motivasi saya untuk buat video ini. Jadi bukan langsung buat video, karena ada pemirsa yang ingin paham dulu bahwasannya visi Anda ini buat apa, visi dan misi Anda buat YouTube ini itu apa. Jadi orang atau pemirsa tidak merasa sia-sia menghabiskan waktu untuk melihat video di YouTube channel Anda ini. Nah, setelah itu saya melihat hal-hal yang lain ya, seperti karakter hidup, pola hidup, pola pikir di Amerika. Jadi di Amerika itu mereka lebih condong ke gaya hidup cerdas. Jadi mereka bule ini, menurut saya pribadi ya, selama 2-3 tahun ini saya berteman dengan orang Amerika, mereka itu sistem cari duitnya itu pakai sistem cara kerja cerdas. Sementara orang Asia seperti orang Indonesia, orang Singapura, orang Asia lain lah pokoknya, mereka lebih condong ke gaya hidup kerja keras untuk mencapai sebuah kesuksesan. Ya, jadi orang bule itu, orang barat itu lebih condong ke gaya hidup cerdas. Ya, kerja cerdas nih untuk menjadi orang sukses. Kalau orang Asia itu kerja maksud saya orang bule itu kerja cerdas untuk mencapai apa yang diinginkan, sementara orang Asia itu lebih condong ke gaya hidup kerja keras untuk mencapai apa yang diinginkan. Jadi bedanya di sini. Nah, kalau saudara-saudara suka kepada YouTube channel saya ini, saya harap di like, di komen tentunya ya. Saya sangat mengharapkan komen ini, karena komen inilah yang akan menjadi kritikan buat saya kedepannya seperti apa. Dan saya juga harap video saya ini di subscribe, karena saya akan terus membuat video-video baru ke depannya setelah lewat corona. Setelah corona lewat, saya akan buat banyak video. Nah, jadi banyak hal yang masih akan saya bahas, tapi karena berhubung ini udah mau 1 jam ya, jadi saya rasa videonya cukup sampai di sini dulu. Karena kalau saya buat sampai 2 jam, 3 jam, saya bisa tahan. Tapi yang masalahnya, apakah Anda bisa tahan dengar saya cerita ini? Karena saya cerita ini tidak pakai edit, dan saya juga tidak ada pakai seperti tanya jawab kepada orang. Rencana nanti saya mau buat ada satu partner yang akan temani saya nih untuk buat konten YouTube ke depannya ya. Tapi kali ini tidak, karena ini adalah video pengenalan bagi saya. Jadi bagi saya ini adalah video Anda dan saya tuh saling mengenal ya. Mungkin saya tidak tahu Anda, tapi Anda bisa kasih tahu siapa Anda ini di komen YouTube channel saya ini. Jadi Anda bisa komen dan saya akan menghargai Anda. Dan saya sangat berterima kasih kepada Anda yang mau melihat YouTube channel saya ini. Baik Anda itu adalah teman sekolah saya, teman kerja saya, ataupun Anda sama sekali tidak mengenal saya. Karena saya tidak mau Anda itu menilai saya dari orang lain. Karena dari video ini Anda sudah bisa menilai saya itu orangnya seperti apa. Benar nggak tujuan, visi, dan misi saya yang saya sudah katakan di konten YouTube channel saya ini? Ya, jadi saya yakin Anda semua adalah manusia dewasa, manusia yang pintar, bijaksana, dan Anda bisa menilai benar nggak bahwasannya apa yang saya katakan itu adalah apa yang saya lihat, apa yang sudah saya alami, dan benar nggak kalau saya ini sekarang lagi ada tinggal di Amerika atau bukan. Karena bisa saja saya ini bohong
Bisa saja sekarang saya bukan tinggal di Amerika, saya tinggal di Malaysia. Bisa saja sekarang saya tinggal di Singapura, atau mungkin sekarang saya masih tinggal di Indonesia. Tapi saya yakin Anda pasti tahu, walaupun Anda bukan dewa, Anda adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan dan mempunyai perasaan. Jadi Anda pasti akan menggunakan perasaan Anda ini untuk menilai saya, untuk menilai perkataan saya. Oh ya, sorry ya, selama saya buat konten YouTube 1 jam ini, saya mata kurang fokus ya, karena belum terbiasa. Oke, jadi sekian dulu video untuk malam ini. Nanti saya akan tanyakan kepada teman-teman di media sosial lainnya kalau saya tidak mendapatkan kritikan di komen. Jadi saya akan tanya lagi kepada teman-teman yang kemarin memberikan pertanyaan begitu banyak kepada saya dan menantang saya untuk membuat video yang wajahnya, maksudnya wajah saya tuh kelihatan lebih jelas dan buat agak panjang gitu loh. Jadi ini permintaan dari teman-teman ya. Jadi mereka maunya saya menjelaskan diri saya nih, biodata saya, latar belakang saya, semua hal yang berhubungan dengan saya. Jangan langsung menjelaskan tentang Amerika, sementara diri sendiri itu belum dijelaskan kepada orang. Jadi orang nggak tahu siapa saya. Nah, jadi saya merasa pendapat teman-teman saya itu betul. Makanya sekarang saya buat video ini. Nah, oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk video kali ini, karena sudah 1 jam lewat 1 menit nih. Oke, jadi nanti kita akan ketemu di video berikutnya. Kalau ada salah bicara, saya mohon maaf. Kalau ada yang tersinggung, saya minta maaf. Oke, sampai jumpa.